Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada kembali pada Imamat, pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14 saya gabungkan karena keduanya berbicara tentang masalah penyakit kusta. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka dalam pasal yang ke-13 itu adalah pemeriksaan terhadap seseorang apakah mengidap kusta atau tidak, atau barang-barang atau rumah apakah ada kusta atau tidak. Nah, dikatakan dalam ayat yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Jadi tugas imam, saudara-saudara, pada masa itu adalah dia adalah untuk memeriksa seseorang dan apakah dia memiliki penyakit kusta sesuai yang ditentukan ciri-cirinya oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika didapati dia berpenyakit kusta, maka imam yang memutuskan dia sakit atau tidak. Ya. Nah, jadi tugas imam pada masa itu adalah menetapkan seseorang sakit atau tidak, akan seseorang terkena sakit kusta atau tidak. Kalau dia kena, maka dinyatakan dia najis. Nah, dalam ayat 45, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, ya, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutup mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Jadi seorang yang sakit kusta, saudara-saudara, dan ayat 46 saya lanjutkan dulu, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Dan kalau saudara-saudara dinyatakan dia kena, maka dia menggunakan pakaian khusus. Jadi dia harus berpenampilan khusus dan menunjukkan bahwa dia adalah orang kusta. Dia harus berseru najis, najis kalau dia berpapasan dengan orang yang sehat. Berpapasan seseorang, dia harus berteriak dari jauh najis supaya orang tidak mendekati. Karena orang yang menyentuh atau bersentuhan dengan dia, maka akan terkena dan dinyatakan najis. Demikian juga saudara-saudara, barang-barang yang menjadi milik dia, barang-barang yang disentuh dia itu dinyatakan najis, dan orang yang menyentuhnya pun akan menjadi najis. Jadi betapa bahayanya kusta pada masa itu menularnya luar biasa, dan itu adalah penyakit kutukan yang kemungkinan pada masa itu, saudara, sulit disembuhkan dan tidak ada yang tersembuhkan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Seperti ada orang asing yang datang kepada Nabi Elia, disembuhkan, itu pun Tuhan menyembuhkan dia. Jadi itu hanya kalau Tuhan mencabut. Ya, tapi di Israel sendiri dalam Alkitab kita tidak membaca ada orang-orang Israel yang dinyatakan sembuh. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada seseorang yang sembuh, maka tugas imam adalah dia meneliti juga. Dan kalau dia sebut tugas imam adalah menyatakan seseorang ini sembuh, tahir, maka diadakanlah, saudara, akan ritual atau diadakanlah ibadah buat dia, yaitu pemotongan hewan sebagai tanda pencurahan darah, dan kemudian cupingnya, saudara, tangannya, kakinya itu diberi sedikit darah sebagai tanda pengampunan atas dosa-dosanya, saudara-saudara. Karena kusta itu biasanya kelihatan kehilangan telinga, kehilangan salah satu organ tubuh, anggota tubuh di muka, lalu kemudian tangan, dan biasanya kaki. Di situ dia terlihat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dia harus diadakan ritual penyembahan kepada Tuhan dengan
pentahiran terhadap mereka dengan memberikan korban penghapus dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini di dalam perjanjian lama berlaku demikian, saudara. Tugas imam menetapkan orang ini sakit atau tidak, lalu kemudian orang itu diasingkan dan tidak boleh bersentuhan dengan orang banyak, orang sehat. Orang sehat menyentuh dia atau barang-barangnya menjadi najis sama seperti orang kusta itu. Nah, demikian juga dengan barang-barang yang lain. Kalau terkena ciri-ciri kusta, entah rumah, entah baju dari bulu domba, saudara, semua itu kalau ada tanda-tanda kusta di sana sesuai yang ditetapkan Tuhan, maka harus dibakar, disingkirkan semua. Karena seseorang yang kena kepadanya akan menjadi najis oleh kusta itu, saudara. Nah, betapa mengerikannya di perjanjian lama. Tapi kita lihat di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, bagaimana Yesus, saudara-saudara, ketika seorang yang sakit kusta datang kepadanya dan dia berkata kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Dalam Matius pasal yang ke-8, datanglah seorang yang sakit kusta lalu sujud menyembah dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau." Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bawah hukum Taurat memang semua bisa menular kepada orang. Ya, bahwa penyakit-penyakit itu menulari orang dan seseorang dinyatakan najis. Bahkan imam pun, saudara-saudara, dia memeriksa bukan dengan cara memegang orang itu. Dia hanya meneliti luka-luka yang ada pada tubuhnya dengan melihatnya dan menetapkan orang itu sakit atau tidak. Tapi kita bersyukur Yesus datang, saudara-saudara, untuk menyatakan kasih Allah ke dalam dunia ini. Bahwa orang-orang yang terasing seperti ini, saudara, yang terkena kutuk oleh Allah, Yesus datang untuk melepaskan. Yesus datang untuk membebaskan. Di bawah hukum Taurat, saudara-saudara, dosa menular. Tetapi di bawah perjanjian baru, saudara, di bawah perjanjian baru oleh kasih karunia Tuhan, dosa, saudara, diselesaikan. Maka, saudara-saudara, kehidupan Yesus menyelesaikan itu. Kasih mengalahkan itu, saudara-saudara. Kasih membuat orang kusta itu disembuhkan. Bahwa kasih Allah, saudara-saudara, membuat dosa diselesaikan. Dan akibatnya, saudara-saudara, kita melihat bahwa kusta tidak menular kepada orang-orang yang menjamah. Yesus menjamahnya. Ini menggambarkan kepada kita kehadiran Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara, tidak lagi membuat kita tidak bisa menjamah orang-orang yang najis seperti itu. Tetapi justru, saudara-saudara, kehidupan Yesus di dalam kita mengalir keluar, mengalahkan dosa. Itu sebabnya kita berkata bahwa dosa, saudara, tidak berkuasa atas orang-orang benar. Bahwa dosa tidak menguasai kita lagi. Tapi kita memiliki kuasa atas dosa. Kita memiliki kuasa atas kenajisan. Kita dapat menolak. Kita dapat menularkan kekudusan, saudara. Kita bisa menularkan kebenaran itu, saudara. Kalau di bawah hukum Taurat, maka saudara-saudara, seseorang, saudara-saudara, bisa menularkan kenajisan. Tetapi di bawah kasih karunia, kekudusan mengalahkan kenajisan. Kekudusan bisa ditularkan dan membuat orang-orang yang najis oleh dosa, sakit apapun itu, saudara, bisa dikuduskan oleh darah Yesus dan menjadi orang-orang yang tahir, kudus di hadapan Allah. Hanya dengan jalan kehidupan Yesuslah yang membuat seseorang bisa kudus, yaitu kekudusan Allah. Puji Tuhan, dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia, kasih karunia melingkupi kita. Kasih karunia, saudara-saudara, yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita adalah kehidupan yang menularkan kekudusan Allah. Kasih karunia, saudara, menular kepada orang lain, mengalahkan segala sesuatu dosa dalam kehidupan orang. Karena itu, mari dalam kehidupan ini kita tularkan kasih karunia.
dengan menyatakan, memberitakan Injil akan kasih karunia Tuhan kepada setiap orang. Dan tidak perlu takut saudara-saudara untuk memberitakan kepada setiap orang bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kasih yang bisa mengubah, membaharui, menguduskan hidup seseorang dan betul-betul dikuduskan. Oleh karena kekudusan Allah tidak bisa dikalahkan oleh dosa sebesar apapun. Dosa seluruh dunia telah diselesaikan oleh Yesus karena kekudusannya. Betapa dahsyat kekudusan Yesus itu. Karena dikatakan dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa. Yang percaya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika seseorang, saudara-saudara, orang-orang di dunia ini, saudara, mereka ini, saudara, datang kepada Yesus, sebesar apapun dosa itu sudah diselesaikan. Yesus menyiapkan kasih karunia itu, kehidupan kekal. Kehidupan kekal ini, saudara-saudara, jauh lebih berkuasa daripada dosa. Kehidupan kekal ini jauh lebih kudus, jauh lebih dahsyat kuasanya daripada kuasa dosa. Dan kita bersyukur sebagai anak-anaknya bahwa kita telah diberi kehidupan baru itu, kehidupan yang berkuasa atas dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara juga sedang mendengar adalah orang yang belum mengalami akan pengampunan atas dosa-dosamu, engkau ragu selama ini, engkau tidak tahu apakah engkau dosamu sudah dihapus atau tidak, saya mau katakan kepada saudara, di dalam Yesus Kristus dosamu sudah diselesaikan. Engkau perlu datang dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka kehidupan Yesus masuk dalam hidupmu dan engkau berkuasa atas dosa. Karena kehidupan Yesus adalah kehidupan yang tidak bisa dilenyapkan oleh dosa, tidak bisa dikalahkan oleh dosa, dan hanya kehidupan Yesuslah yang bisa menyelesaikan dosa itu, bangkit kembali dan bercahaya kepada seluruh dunia ini. Bagaimana cara dia bercahaya? Dia bercahaya lewat kita. Dan saudara-saudara, Yesus sendiri pergi ke surga dan meninggalkan kehidupannya di dalam kita. Kehidupannya di dalam kita inilah, saudara, yang menjadi terang kepada dunia ini. Jangan takut menghadapi apapun di kehidupanmu. Kalau engkau tahu persis siapa dirimu, kalau engkau tahu siapa yang hidup di dalammu, kalau engkau tahu betapa berkuasanya hidup Kristus di dalam engkau, tidak ada yang menyentuh saudara. Tetapi saudaralah yang akan mengalirkan kehidupan, yang akan membuat segala kematian di dunia ini menjadi hancur dan selesai, saudara-saudara. Membuat segala sesuatu yang membuat manusia binasa, saudara, diselesaikan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ini adalah kuasa kehidupan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan mari kita meyakini dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya, saudara-saudara. Apakah kita kurang yakin dengan hal itu? Terlalu banyak ayat kalau saya mau buka, saudara. Tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalammu. Roh yang Tuhan tempatkan di dalammu adalah jauh lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Oh, saudara-saudara yang saya kasihi, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Lalu kemudian dikatakan segala kuasa, pemerintah, penguasa, dan semua nama yang dapat disebut diletakkan di bawah kaki Kristus, di mana Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya. Di mana diletakkan segala kekuatan, kekuasaan, segala penguasa, segala nama yang dapat disebut, nama apapun, nama penyakit, nama penguasa, nama apapun di dunia ini, saudara, diletakkan di bawah kaki umat Tuhan. Karena Yesus kepalanya. Kalau kita sebagai umat Tuhan, yaitu gereja Tuhan, bukan gedung, saudara-saudara, gereja dalam arti kita orang-orang yang dipanggil sadar akan kehidupan yang Tuhan berikan ini. Betapa berkuasanya hidup kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena kehidupan Kristus dalam kita telah membuat kita, saudara-saudara, dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Maut, dosa. Tidak ada penghukuman lagi atas kita karena Kristus
telah memerdekakan. Merdeka artinya tidak terkurung, tidak terpenjara, tidak terikat, tidak dikuasai, tidak ditekan. Tidak ada sesuatu pun yang mereka oleh itu. Tetapi saudara-saudara, orang itu telah mengalahkan hal itu, saudara. Yang menekan, yang mengurung, yang memenjarakan, yang mengikat, itu sudah dikalahkannya. Dan dia terbebas sama sekali dari hal itu. Itulah saudara-saudara kehidupan yang Yesus berikan di dalam kita. Dan hanya Yesus yang memberikan. Itu anugerah, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Anugerah untuk kita merdeka dari penghukuman dan dibebaskan, saudara, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maut tidak bisa menghukum kita lagi. Dosa tidak berkuasa dan tidak menghukum kita lagi. Karena itu, saudara, dosa sudah dihukum seluruhnya di dalam tubuh Kristus di kayu salib. Baca Roma 8. Bahwa ketika Yesus di atas kayu salib tergantung, saudara, seluruh hukuman Allah atas dosa seluruh manusia, kemurkaan Allah terhadap dosa itu dihukumkan ke dalam tubuh Yesus. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Karena itu jangan takut, saudara-saudara. Jangan hidup khawatir. Karena engkau punya kehidupan di dalammu, yaitu kehidupan yang penuh keberanian Kristus. Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi roh kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Karena di dalam ketakutan itu sendiri ada hukuman di dalamnya. Karena itu, saudara, hiduplah dalam kasih. Pelajari apa itu kasih. Lain kali kita bahas. Tapi saya percaya hari ini berkat Tuhan atas kita. Bahwa kehidupan Kristus ada pada kita. Kristuslah imam besar kita yang bukan hanya menetapkan kita sakit atau tidak. Dan bukan hanya menetapkan tahir atau tidak. Hanya satu yang Kristus imam besar kita lakukan, saudara, ketika datang ke dalam dunia adalah menetapkan kita menjadi orang kudus, orang benar. Saudara-saudara yang saya kasihi, dia tidak menyatakan kita najis, tetapi justru dia datang untuk menyatakan kita sebagai orang kudus dan orang benar. Betapa dahsyat hidup saudara dan saya, karena kita menerima kebenaran Kristus. Dan kekudusan yang kita punya adalah kekudusan Kristus Yesus, yang jauh lebih dahsyat, saudara-saudara, dari kuasa dosa, jauh lebih dahsyat dari kuasa kematian dan kebinasaan, jauh lebih dahsyat, saudara, dari segala kenajisan apapun. Dan itu telah diberikan dalam hidup kita orang-orang percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara sebagai orang percaya yang dahsyat. Engkau sudah tahir, saudara sudah tahir, dan saudara punya kuasa untuk mentahirkan orang lain. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh darah Kristus kami tahir, dan oleh kuasa Roh Kudus kehidupan-Mu, yaitu pribadi-Mu Roh Kudus, hadir dalam kami, menjadikan kami bait-Mu, di mana kami menyatakan kuasa kekudusan-Mu mentahirkan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu, demi nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel sampaikan salam restorasi.